jalanan itu adalah dunia kekerasan, dunia yang penuh dengan realita, dunia yang dipenuhi dengan faktor keadaan. Gak ada orang sungguh yang pengen hidup di jalanan, apalagi anak kecil, apalagi ibu-ibu. Mereka hidup di jalanan karena faktor kemiskinan tadi, faktor tidak kemampuan mereka, faktor nasib, dan faktor keadaan. Kadang tidak ada jalan keluar kecuali mereka mengamen di jalan. Ada seorang anak yang bernama Aji. Dia usia sekitar 7 tahun. Dan dia mempunyai adik yang bernama Udin. Usia sekitar 5 tahun. Ibunya sehari-hari bekerja sebagai pengamen. Karena tidak ada harapan lain selain untuk pekerjaan yang lain kecuali ngamen. Walaupun dia pernah bercerita, pernah berkeluh kesah ibunya pada kalau dia pernah mencoba cari kerjaan yang lain tapi tidak pernah dapat kesempatan kerja seperti itu. Akhirnya dia mengamen. Bapaknya yang saat ini di penjara karena kasus kriminal tidak pulang-pulang. Jadi si Haji ini dan Udin mereka hidup mengikuti arah nasibnya, ikut cucunya ngamen. Maka anak sepantar itu usia itu tidak pantas untuk ngamen, tapi keadaan yang membuat mereka menjadi ngamen. Mereka cari makan dari ngamen, mereka bayar kontrakan dari ngamen. Mereka tidak mempunyai pendidikan yang jelas. Ketika tidak ada kepedulian orang, kepedulian lingkungan, kepedulian masyarakat, lalu mereka turun ke jalan, cari apa yang mereka cari. Dalam fitnah yang wajar, kau selalu tersenyum. Padamu Tuhan, padamu Tuhan, padamu Tuhan. Ada juga anak perempuan yang bernama Rahma. Dia usianya kurang lebih 2 tahun dan mengidap penyakit hidrosefalus. Dia mengalami penyakit hidrosefalus, pembekakan di tengkorak kepala. Dia pernah datang kemari, terus kita hampir sama ibunya yang seorang pengamen jalanan juga. Dia datang kemari bersama ibunya minta tolong untuk pengobatan dia. Ya kita bantu dia untuk berangkat ke rumah sakit, dan operasi, dan kita buatkan BPJS kesehatan untuk dia agar bisa tumbuh sehat lagi. Mereka tak bisa berontak, hanya harapan-harapan. Itu juga dengan anak yang bernama Raihan. Dia hidup bersama ayahnya karena ibunya pergi kemana-mana. Yang Raihan usia sekitar 10 tahun. Dia tidak bersekolah. Dia mengikuti ayahnya mengamen dengan musik gerobak keliling-keliling kampung. Dia berbuat seperti itu karena keadaan, faktor keadaan buat dia hidup di jalan. Karena masih banyak Rehan, Aisyah, Aji, dan anak-anak yang lainnya yang hidupnya seperti itu karena faktor keadaan tadi. Mungkin kalau misalnya mereka hidup yang berkecukupan, tidak mungkin mereka akan hidup di jalan. Rehan juga gitu, dia ngamen keliling. Sekolah dia tidak bisa karena dia tidak punya biaya. Ada juga yang nasibnya tidak beruntung. Seorang anak perempuan yang bernama Aisyah, usia sekitar 12 tahun. Dia seorang pengamen
Dia sekolah di SD 04 Pabuaran. Dia terpaksa ngamen karena kehidupannya, kekurangan kebutuhan hidupnya, keluarganya yang hidup ekonomi di bawah garis kemiskinan mengantarkan dia untuk mengamen. Dia ngamen sore setelah pulang sekolah, dia ngamen uangnya untuk buat kebutuhan ibu bapaknya, kebutuhan diri dia dan kebutuhan untuk sekolah. Kau bilang padaku, baik-baik sayang, abang pasti cepat pulang. Let's go, walking the bed. Perjalanan malam, telusuri jalanan, menembus waktu, bercermin di masa silam tentang damai yang pernah hilang. Ku tinggalkan rumah berbekal harapan, mencari cahaya matahari jiwaku di gelap yang tak kunjung terang. Lelah sudah ayunkan langkah, mengarungi lautan luka, bosan terkadang singgah di jiwa yang gelisah. Di mana lagi tempat aku berpijak? Kemana lagi tempat aku bertanya tentang keraguanku di sibak simpang jalan, tentang keangkuhanku yang kian mulai datang. Oh yeah, di mana lagi tempat aku berpijak? Kemana lagi tempat aku bertanya? Di mana lagi tempat aku berpijak? Kemana lagi tempat aku bertanya tentang keraguanku di sibak simpang jalan. Kalau anak jalanan itu atau pengamen di jalan itu memang kurang baik dan risikonya besar. Apalagi dengan anak-anak di bawah umur, lebih baik kita arahkan ke misalkan dia sekolah atau disekolahkan lagi dengan mengejar paket paket A gitu. Karena ini juga dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Jadi memang sangat bahaya sekali kan, terus naik angkot, bus, dan ada di jalan risikonya sangat besar sekali. Dan juga orang tuanya juga kan atau tahu atau tidak kan anak itu ngambil jalan kan. Jadi memang harus kita tertibkan juga. Bekerjasama dengan instansi terkait dan Muspika, ya, dan sebagainya, kecamatan, Polsek, Koramil dan Dinas Sosial. Kalau anak saya mah pengen sekolah yang tinggi,
pengen punya cita-cita tinggi sekolah anak-anak. Kalau saya kan hidup sendiri ya sama anak-anak, anak saya banyak. Pengennya punya tempat tinggal. Saya ngamen buat ini buat nafkahin anak-anak saya supaya tidak telantar aja gitu, supaya bisa makan, supaya bisa punya tempat tinggal. Harapan saya kepengen anak saya punya ini aja, punya pendidikan yang tinggi selayaknya kayak orang lain, bisa sekolah gitu, bisa supaya jadi orang sukses lah. Saya pengamen jalanan, jam awal mula tahun 91 saya terjun di jalan. Enak nggak enak, kadang-kala dikejar-kejar kantin, kadang-kala enggak. Kalau lagi enaknya kok dapat banyak, kalau enggak, udah pemerintah tanggung jawab deh sama anak-anak jalanan gitu. Kita terjunnya, pengennya sih dagang di rumah, apa gitu. Jadi mah nggak mau jalan lagi gitu, nggak mau jalan ngamen dari sini. Buat makan, buat biaya sekolah, buat biaya kontrakan. Kerjaan lo kagak cukup gajinya, ya biar anak-anak biar pada pinter, bisa kita usaha jadi makan, bantu ya sekolah biar anak-anak punya pada makan. Anak saya 5, saya ngamen tiap hari, ya buat makan, buat ini segala macem, buat kontrakan, anak jajan, ada mau diapain? Ya supaya pintar, supaya benar, supaya jangan kayak emaknya begini. Nah, di sini kita coba atas keprihatinan kita pedulian kita sama rasa seperti senasib dari penanggung anak jalanan, kita rangkul mereka. Mereka kita ajak dalam wadah satu yang namanya Sanggar Senja. Tujuannya agar mereka mendapat ilmu, agar mereka bisa diimbangi akhlaknya, bisa diimbangi perbuatannya, ucapannya yang harusnya keras, harusnya seperti sembarangan. Akhirnya mereka terkontrol, kita berikan ilmu dalam wadah satu Sanggar Senja.
alhamdulillah. Jadi di sini sangat menampung kami kepada putra-putri kami yang dari mana saja, yang terutama yang kaum duafa, yang terutama kembali yaitu anak jalanan ya, anak pengamen yang begitu mereka sangat membutuhkan pendidikan agama yang memang benar-benar harus digembleng dalam agama sehingga mereka bisa terarah hidupnya. Dan insya Allah kalau kita gembleng, kalau kita ajari agama yang sebenarnya, nanti insya Allah mereka hidupnya akan lebih layak dan mungkin akan berubah, kehidupan akan lebih baik karena mereka mengenal tentang dirinya, tentang agama kita, tentang Tuhannya. Insya Allah nanti akan membawakan kebahagiaan buat mereka. Kemandirian kami di sini di Sanggar Senja, kemandiriannya hanya membantu untuk sebisa kami untuk bisa membantu mereka seperti mereka pendidikan, mendorong mereka untuk sekolah, mereka pengajian tentang membaca Iqra, Al-Quran, dan kita memberikan pelatihan seperti kegiatan menyanyi, menari, itu aja gunanya ya biar mereka tuh merasa punya ilmu gitu. Tapi kita belum bisa membantu lebih dalam arti ke hal materi buat kehidupan mereka. Kadang ada makanan di sini kita kasih makan bareng-bareng buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sembarangan. Buset deh, lo kira Jakarta tong sampai. Banyak mobil motor yang ugal-ugalan, selanang selonong ngebut-ngebut gare aturan, bikin susah orang-orang pada nyebrang, main dikit nyawe ilang. Aja gile Jakarta coy. Jakarta kota kita.
seenaknya, buang sampah sembarangan. Parah baunya, sampai perut banyak mobil motor yang ugal-ugalan, selanang-selonong ngebut-ngebut gak ada aturan, bikin susah orang-orang pada nyebrang, lek dikit nyawa hilang. Bahaya Jakarta coy ya. Jakarta kota kita, gayanya Amerika, orang-orang paling puyeng, kejar dunia gak ada habisnya. Nah iya nih gile, Jakarta, Jakarta, kota gue emang udah berubah. Jauhnya kaki melangkah, hari suka dan duka, menggolah kabut hidup ini. Seluas laut samudra, jelas ku tahu kasihmu, sebebas angin yang berhembus. Kasihmu, matahari hidupku, kasihmu, bekal perjalananku untuk menggapai masa depanku. Bunda, lepaskan jerat di batin